Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang baik hati, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan iman, kemantapan di dalam ibadah, dan yang terpenting apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selaku generasi tua, kita punya kewajiban untuk mempersiapkan generasi masa depan supaya mereka menjadi generasi yang bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah ditorehkan oleh generasi terdahulu, dan mereka punya rasa tanggung jawab untuk mengembangkan dirinya dalam makna melanjutkan nilai dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, selaku orang tua kita berkewajiban mempersiapkan beberapa hal kepada generasi milenial. Pertama, generasi milenial hendaknya kita ajak, kita pengaruhi, supaya senantiasa mengembangkan imannya di dalam hidup ini. Iman itu kalau dibiarkan bisa saja kemudian kering dan mati tanggal dari hati kita masing-masing. Iman itu kalau kita biarkan terus-menerus, dia akan turun, dan turun. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yankusu, iman itu kadang naik, kadang turun. Maka generasi tua berkewajiban untuk menumbuh suburkan iman di dada setiap generasi muda, generasi milenial, generasi Z, yang mereka hidup kelak jauh dari kita, tetapi kalau imannya kuat, sehebat apapun goncangan yang mereka hadapi, mereka akan tetap bisa berjalan tegak, membawa misi dan kebenaran agama. Ini yang pertama, generasi tua hendaknya melapisi jiwa dan sikap serta perilaku generasi pelanjut, generasi muda, generasi milenial dengan iman yang kokoh, iman yang mantap, dan dengan iman itu mereka akan bisa hidup dengan tenang, bisa menjawab problematika dan tantangan zaman yang terus datang bertubi-tubi, dan mereka akan bisa menghadapi semua itu dengan baik. Yang kedua, kita persiapkan generasi muda, generasi pelanjut, generasi milenial, generasi Z itu dengan ilmu yang luas dan mendalam. Ini sering kita dengar. Sebab tantangan dari zaman ke zaman itu berbeda-beda, dan itu dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan ilmu yang seluas mungkin dan ilmu yang sedalam mungkin, supaya ketika menatap persoalan, generasi muda sudah tahu bagaimana cara menghadapinya, cara mencari jalan keluarnya, dan cara memberikan solusi terhadap keadaan yang besok mereka akan hadapi. Ilmu, ilmu, dan ilmu.
Allah akan mengangkat siapapun dari kita sepanjang punya iman dan ilmu, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kita semua. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan untuk para generasi milenial, generasi Z, supaya mereka bisa menatap masa depan penuh harapan, menatap masa depan tidak ada kecemasan, yaitu biasakan mereka memiliki keahlian-keahlian, keterampilan-keterampilan atau skill di dalam menghadapi apa saja. Walaupun kecil keterampilan itu akan banyak manfaatnya nanti di masa depan. Coba dibayangkan, bisa dibayangkan di negara-negara yang maju sekalipun, generasi mudanya memiliki keahlian-keahlian sedikit tetapi ditekuninya. Suatu ketika saya di sebuah negara yang ya tidak perlu saya sebutlah namanya, didatangi oleh beberapa generasi muda yang berada di kawasan pariwisata itu, kemudian menawarkan sekedar memotret saja. Dengan keahlian memotret itu, mereka bisa hidup dan bisa mencari atau mendapatkan imbalan dari para wisatawan dari berbagai negara. Memotret saja bisa hidup, apalagi kemudian kalau dikembangkan lagi bagaimana menciptakan dari potret itu, misalnya membuat tim yang bisa merancang bahwa potret itu nanti langsung bisa di print out di tempat itu, sehingga orang yang difotonya langsung bisa melihat hasilnya itu. Ini antara lain tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda masa depan. Punya keterampilan, punya keahlian, ini kata kuncinya. Baru yang keempat, biasakan mereka membangun jaringan yang kuat, jaringan yang kokoh, jaringan yang bermanfaat bagi mereka. Karena kuatnya jaringan itu akan bisa menjawab di mana ada peluang-peluang, di mana ada kesempatan yang harus dimasukinya, dan itu akan bisa dijawab kalau mereka punya jaringan yang kuat dan baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaringan inilah yang dibangun dengan cara silaturahmi dalam bahasa agama kita. Networking, silaturahmi, membangun komunikasi yang baik antara si A dengan si B, si Fulan dan si Fulanah, supaya mereka saling memberitahu, memberikan informasi tentang peluang-peluang yang ada di tempat masing-masing. Kalau 4 hal ini sudah kita bekali kepada generasi milenial, kita berikan kepada mereka, imannya kita perkokoh, ilmunya diperluas, keterampilannya diperdalam, kemudian jaringannya ditumbuhkan dengan baik, maka generasi milenial akan bisa menjawab tantangan masa depan yang kemungkinan tantangannya jauh berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi masa kini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun tidak terlalu banyak bisa menjadi bahan renungan bagi para orang tua untuk menyiapkan generasi masa depannya, sekaligus menjadi bahan renungan bagi generasi milenial untuk menata dirinya supaya memiliki kemampuan, keahlian, networking, dan terpenting adalah memiliki iman yang mantap supaya tidak terombang-ambing oleh situasi yang tidak menentu. Setiap menghadapi persoalan justru dia punya sikap tegar, karena di balik itu semua ada zat yang maha menciptakan, yang maha merancang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.